Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting yang penuh pelajaran. Salah satunya adalah Perang Siffin, sebuah pertempuran saudara yang terjadi di antara kaum muslimin sendiri. Ini bukan sekadar konflik politik, tetapi peristiwa yang mengguncang persatuan umat Islam dan meninggalkan dampak besar hingga hari ini. Bagaimana perang ini bisa terjadi? Siapa yang terlibat, dan apa dampaknya bagi sejarah Islam? Mari kita telusuri bersama kisah ini berdasarkan sumber-sumber sejarah Islam yang sahih. Semua berawal dari peristiwa tragis yang mengguncang dunia Islam, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman, terjadi ketidakpuasan di kalangan sebagian kaum muslimin, terutama karena adanya tuduhan nepotisme dan kebijakan administratif yang dinilai menguntungkan keluarganya dari Bani Umayyah. Pemberontakan pun pecah, dan para pemberontak mengepung rumahnya di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Utsman. Utsman akan dipanggil untuk melepaskan jubah yang telah Allah pakaikan kepadanya. Jika mereka ingin mencopotnya, janganlah engkau lepaskan. Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Hakim. Namun, meski telah diperingatkan, kelompok pemberontak tetap membunuh Utsman pada tahun 656. Peristiwa ini mengguncang umat Islam, terutama para sahabat. Ali bin Abi Thalib akhirnya dibaiat sebagai khalifah. Namun, situasi semakin tegang karena sebagian sahabat, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili sebelum mengakui kepemimpinan Ali. Ali menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia ingin menegakkan persatuan umat. Di sisi lain, jika ia segera menghukum para pembunuh Utsman, hal itu bisa memicu lebih banyak kekacauan di Madinah. Karena itulah, Ali meminta waktu untuk menenangkan keadaan. Namun, Muawiyah, yang masih merupakan kerabat Utsman, menolak untuk membaiat Ali sebelum keadilan ditegakkan. Ia mengumpulkan pasukan di Syam, dengan alasan membela darah Utsman. Di sisi lain, Ali juga mengumpulkan pasukan dan bergerak menuju Siffin, di dekat Sungai Efrat. Pasukan Ali terdiri dari para sahabat Rasulullah, termasuk Ammar bin Yasir dan Malik al-Ashtar. Sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ammar bin Yasir pernah diriwayatkan. Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menjadi penting karena dalam perang Siffin, Ammar bin Yasir berada di pihak Ali, dan akhirnya terbunuh dalam pertempuran. Perang berlangsung sengit selama beberapa hari. Ribuan prajurit gugur dari kedua belah pihak. Namun, pasukan Ali semakin unggul dan hampir meraih kemenangan. Di saat genting, Muawiyah menggunakan taktik yang mengejutkan. Pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak dan menyerukan agar kedua pihak menyelesaikan konflik dengan tahkim arbitrase. Strategi ini membuat pasukan Ali ragu. Sebagian dari mereka ingin menghentikan perang karena mereka tidak ingin berperang melawan sesama muslim. Sementara yang lain melihatnya sebagai tipu muslihat. Malik al-Ashtar, salah satu panglima terbaik Ali, ingin melanjutkan serangan. Namun, pasukan Ali mulai terpecah karena kelompok Khawarij yang awalnya mendukung Ali, mendesaknya untuk menerima tahkim. Ali akhirnya menerima arbitrase. Dua orang ditunjuk sebagai penengah, Amr bin al-Ash dari pihak Muawiyah, dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Namun, hasil arbitrase ini justru menguntungkan Muawiyah karena adanya manipulasi dan taktik politik dari Amr bin al-Ash. Akibatnya, Ali kehilangan sebagian besar dukungan, dan kelompok Khawarij yang awalnya mendukungnya justru berbalik menentangnya. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan kelompok Khawarij. Akan muncul di umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka.
Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Kelompok ini akhirnya memberontak dan menyebabkan perpecahan lebih lanjut dalam dunia Islam. Perang Siffin tidak menghasilkan pemenang yang jelas, tetapi dampaknya sangat besar. Islam terpecah belah, umat Islam tidak lagi bersatu di bawah satu khalifah. Perpecahan ini terus berlanjut hingga hari ini. Muawiyah akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah setelah wafatnya Ali. Munculnya Khawarij, mereka menjadi kelompok yang ekstrim dan menolak kedua pihak, bahkan akhirnya membunuh Ali. Pertempuran Muslim dengan Muslim, ini menjadi preseden bagi konflik internal di antara kaum Muslimin. Perang Siffin adalah salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa persatuan lebih penting daripada ambisi politik. Jangan mudah tertipu oleh strategi musuh yang menggunakan agama sebagai alat. Pentingnya mengikuti pemimpin yang adil dan tidak terpecah belah. Allah firman dalam Al-Quran, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-46. Semoga kisah ini menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk selalu berpegang teguh pada Islam dalam setiap ujian kehidupan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.